Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, Putra dan Putri Maria, di bulan Oktober ini bagi umat Gereja Kristen ditetapkan sebagai bulan Rosario atau bulan di mana seluruh umat mengambil bagian dalam doa dan ziarah untuk memohon pengantara Santa Perawan Maria. Bunda Maria dalam keimanan umat Kristen selalu mendapat tempat yang istimewa sepanjang perjalanan sejarah gereja. Maka agar pemahaman kita lebih mendalam tentang Maria, kita perlu membahas tempat dan peran Maria yang diwariskan jemaat purba khususnya dalam rencana keselamatan Allah. Untuk itu saya memperkenalkan nama saya Selviana Sartika Bella dari kelompok karismatik Paroki Roh Kudus Nele. Kita tahu dalam teks perjanjian baru yang berisikan ajaran tentang Maria dengan banyak kekhasan. Untuk itu sekarang telah hadir bersama kita Bapak Romo Aloysius Ndate yang sudah kita kenal di channel YouTube Israel Mitra Allah. Romo ini sangat istimewa, mengingat sudah banyak berbicara tentang sejarah Israel purba yang mencakup dalam pesanan tradisi sejarah dan Alkitab. Terima kasih Romo, mengingat selama ini kami telah mendapat pencerahan tentang sejarah tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, mulai dari Abraham, Ishak, Yakob, Yusuf, Musa, Yosua, Daud, Saul, dan Salomo. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sekali lagi pembahasan tentang Maria kali ini dapat dikatakan pembedaan yang dominan dalam pengalaman intisari Santa Perawan Maria sebagai kunci menuju keselamatan manusia. Tetapi dalam rangka ini semua, saya ingin bertanya untuk sekedar mencari tahu kepada Romo, mengapa Romo begitu tekun mempelajari sejarah Israel? Ya, bagi saya kalau berbicara tentang sejarah Israel, itu berarti harus dipahami dan dimaknai menjadi dua dimensi. Israel yang bermitra dengan Allah, Israel yang bermitra dengan manusia. Untuk itu saya mau bertanya. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang namamu Maria, suatu tanda mediasi yang dicintai. Di dalam gereja Katolik Romo, ada sebuah doa kecil dan sederhana yang biasa digunakan untuk umat, yaitu doa Maria. Secara mengejutkan kita menyaksikan bahwa mereka selalu dengan raut wajah bergembira ketika menyebut nama perawan Maria. Pertanyaan saya kepada Romo, kira-kira apa visi mayoritas tentang nama Maria yang sebetulnya merupakan masalah pokok? Ya, nama Maria barangkali kemungkinan dari nama orang Mesir yang diturunkan dari nama Marie yang berarti dicintai. Seperti bentuk kata Yunani untuk nama Ibrani sebagai Maryam, itu nama kakak Musa. Namun bagi seseorang yang sudah percaya akan menyebutnya namamu Maria. Nah, ini satu ungkapan rasa dicintai. Karena dalam karakteristik Maria itu penuh kebebasan dan kegairahan yang ditandai sebagai ibu pengantara. Nah, dalam perjanjian baru, nama Maria dipakai oleh tokoh-tokoh berikut. Seperti Maria Ibu Yesus, Maria adik Marta, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Maria Ibu Markus. Nah, Maria Ibu Yesuslah yang menerima Tuhan dalam hati, pikiran, dan tubuhnya. Serta Maria Ibu Yesus itu dia mengambil bagian dalam pengabdian demi keselamatan semua orang. Ada sebuah ungkapan mengatakan, De Maria namquam satis. Artinya apa itu, Romo? Artinya, Maria tidak pernah cukup diperbincangkan atau Maria tidak cukup kalau kita hanya diskusi sesaat.
Karena peristiwa Maria adalah peristiwa yang sangat berproses, rohani, dan sangat panjang kalau kita berbicara tentang Maria. Dan terbukti Yesus yang lahir dari Maria adalah penyelamat manusia. Luar biasa sekali. Terima kasih Romo penjelasannya. Menjadi pertanyaan saya pribadi Romo, ada apa dengan tempat-tempat siaran berbagai penjuru dunia jika ramai sekali dikunjungi umat? Ya betul Ibu, kalau di misalnya tempat siaran kita Israel, di Roma, di Lourdes, di Prancis, atau di Portugal, di Fatima, bulan Oktober adalah bulan menjadi banyak sekali yang dikunjungi ke tempat-tempat siaran. Ya sungguh, Santa Maria dengan seluruh jiwa dan raga telah membuat manusia merasa takjub dan mempesona. Jadi kita kalau pergi siaran di Israel, di Roma, atau di Lourdes, atau di Fatima, Portugal, kita kagum. Dan itu salah satu bentuk daripada siaran. Nah, saya sendiri pernah bersiaran di Lourdes, Fatima, Roma, dan ke Israel. Ternyata di sana kita lihat sikap sembah dan puji umat di tempat siaran itu sangat terasa. Bahwa para pesiara sepertinya orang yang lemah dan rapuh. Jadi secara implisit sebenarnya para pesiara itu percaya bahwa Maria akan berdoa agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah. Jadi Maria itu akan berdoa jika seorang pesiara itu adalah orang berdosa. Sehingga mereka pun kembali merasa ditopang oleh Bunda Maria sebagai tokoh iman mereka, dan itu tokoh yang paling utama. Terima kasih Romo. Apakah ini berhubungan dengan pandangan atau ajaran Kristen yang sering kali kita dengar bahwa tentang peranan Maria sudah tidak boleh dipinggirkan dalam karya gereja atau umat karena Maria dipandang sebagai manusia sejati? Ya, ini warisan sudah 2000 lebih tahun dipandang Maria sebagai seorang yang beriman sejati. Ini terinspirasi juga oleh pertanyaan Ibu sekarang ini. Saya boleh mengatakan bahwa peranan Maria, Bunda Yesus itu serba khas dan tetap relevan bagi penghayatan iman di sepanjang zaman. Artinya, natura manusia selalu siap menerima rahmat Allah yang telah dimiliki oleh Bunda Maria. Nah, momen ini juga merupakan inspirasi yang aktual dan pengantara iman bagi umat sepanjang masa. Nah, dalam kesulitan dan kesukaran untuk orang-orang beriman, setiap saat tentunya selalu membuka dirinya kepada Bunda Maria. Nah, secara gamblang dapat merujuk pada kata-kata khas dari Maria yang mengungkapkan kecemasan hatinya setelah Yesus disangka hilang dan dijumpainya kembali. Tetapi Yesus menanggapi dengan jawaban masyhur. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, ini termasuk pula teguran Yesus. Mau apakah engkau daripadaku, hai ibu, saatku belum tiba? Nah, saat berarti waktu penderitaan Yesus itu belum tiba. Maria berada di kaki Yesus di kayu salib dan mendapat mandat khusus. Itulah saat yang sudah tiba. Ibu, lihat anakmu. Wahai muridku, lihat ibumu. Yesus sebetulnya mempercayakan Maria kepada murid yang dikasihinya. Dan tibalah saatnya Maria ibu Yesus bersama murid Yesus, mereka selalu tekun berdoa bersama. Dan kita percaya bahwa Bunda Maria tak pernah memberi tempat sejengkal pun kepada setan dan musuh jahat. Jadi Maria itu sungguh merawat, sungguh menjaga iman umat dan tidak memberi sedikit pun apa-apa kepada setan dan musuh roh jahat. Luar biasa Bunda kita Maria. Pertanyaan saya Romo, apakah Bunda Maria bisa disogok atau digoda oleh setan dan musuh jahat? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Apakah Maria bisa disogok atau digoda oleh setan dan musuh jahat? Memang kalau kita berpikir secara manusiawi, oke. Tetapi Maria tidak hanya kita berpikir secara manusiawi. Kita berpikir Maria adalah seorang yang sangat istimewa dipilih oleh Tuhan.
Itu tidak mungkin. Kalau kita katakan Maria bisa di sorga, itu tidak mungkin. Karena Allah sendiri telah menciptakan kehidupan baru dalam diri seorang Maria. Sebagai wanita Yahudi yang sangat istimewa. Yang sudah disembuhkan, diselamatkan, dan dibebaskan dari dosa. Serta ada perlindungan khusus yang mutlak yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Romo, luar biasa penjelasannya. Pada bagian kedua, kita akan berbicara tentang paham eksklusif Maria sama dengan Ibu Tuhan. Ya. Romo, dalam mencermati biografi kehidupan Maria, kalau ada yang mengatakan Maria sama dengan Ibu Tuhan, yang merupakan sebuah hakikat menyejarah yang selalu dipenuhi dengan kenyataan Allah yang menyelamatkan. Nah, kira-kira informasi apa yang bisa Romo sampaikan tentang Maria sama dengan Ibu Tuhan? Jadi ada hal yang pokok mengenai informasi tentang Maria. Dan itu ditanggapi dengan penuh komitmen. Tak kala kelahiran Yesus diberitahukan oleh malaikat, Maria pun menjawab, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Lalu Maria mengunjungi Elizabeth. Dan Elizabeth menyambut dengan kata-kata, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita. Dan engkaulah ibu Tuhan." Nah, mulai saat itu, Elizabeth menggantikan nama Maria dengan Ibu Tuhan. Jadi nama Maria menjadi Ibu Tuhan itu, panggilan pertama adalah Elizabeth sepupunya. Padahal Elizabeth itu adalah sebagai seorang yang juga sudah mendapat karunia. Yaitu dia mengandung dan melahirkan anak yang bernama Yohanes. Tetapi sekarang Elizabeth harus memanggil Maria sebagai Ibu Tuhan. Dan ini panggilan pertama buat Maria dan buat kita semua. Jadi Maria Ibu Yesus adalah berita pada masa kanak-kanak Yesus. Romo, jadi penegasan awal nama Maria sama dengan Ibu Tuhan itu memang luar biasa. Kira-kira apa hubungan eksistensial dengan keturunan Maria sebagai wanita Yahudi yang mendapat mandat yang visioner bagi umat pada saat ini? Ya demikian, setelah ada jalinan yang eksistensial, Maria pun dapat membangun sebuah hubungan baik antara dirinya dan sesama. Jadi Maria bukannya membangun dirinya, tapi dirinya dan sesama. Maupun antara dirinya dengan Tuhan. Nah, dalam perjumpaan ini berawal ketika Maria tinggal di Nazaret, di daerah Galilea. Yusuf dan Maria diperanak dari keturunan Daud. Jadi Yusuf, Maria itu diperanak dari keturunan Daud. Dalilnya, sejarah telah membuktikan bahwa dari keluarga Daud ke anaknya Salomo hingga keturunan pada Yosef, suami Maria. Nah sekarang dari keturunan Daud, anaknya Nathan, hingga tiba pada Bunda Maria. Jadi keduanya, Yusuf dan Maria, dan sampai kepada Yesus adalah keturunan Daud. Nah dengan jalan Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria yang terjadi di Bethlehem, itu menjelang akhir pemerintahan Herodes. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus itu menjelang akhir pemerintahan Herodes. Herodes Agung, yaitu 6 tahun sebelum Masehi. Jadi Maria mengandung itu pada akhir pemerintahan Herodes Agung 6 tahun sebelum Masehi. Nah, adapun sebuah perintah yang tidak dapat dielakkan ketika masa pemerintahan Herodes Agung itu kurang lebih selama 30 tahun. Jadi Herodes Agung itu memerintah mulai tahun 47 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi. Nah, ditandai kekerasan brutal sampai bermaksud untuk membunuh bayi Yesus. Jadi Herodes itu melakukan kekerasan brutal, berniat untuk membunuh Yesus. Nah, pemerintahan Herodes Agung terbilang si boneka penjajahan Romawi. Dalam menggumuli masalah kehidupan dan kematian Yesus untuk menebus dosa manusia, Maria berdoa agar dosa kita semua ini diampuni.
Terima kasih Bapak Romo. Tentu kita merefleksikan tentang kelahiran Yesus. Tampak waktu itu terjadi dilema politik pada masa pemerintahan Herodes. Seperti disinyalir Israel kala itu masih dijajah oleh Romawi. Ya, betul. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Maria dan Yusuf ketika bayi Yesus yang sudah diketahui sebagai Al-Masih yang telah datang ke dunia, seperti terbukti kehadiran 3 raja dari timur, di mana mereka adalah orang Persia yang datang untuk menyembah Yesus sebagai Al-Masih? Ini pertanyaan yang sangat bagus, berbicara tentang 3 raja dari timur dalam Alkitab, tetapi sebetulnya mereka itu dari Persia. Persia itu berarti Iran sekarang ini. Nah, untuk menghindari murka kecemburuan Raja Herodes, maka datanglah malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan agar supaya Yosef segera membawa Maria bersama bayi Yesus untuk berpindah ke Mesir. Nah, peristiwa perpindahan ke Mesir seperti mengikuti jejak para leluhur yang dulu pernah dialami oleh Abraham bersama istrinya Sarah pernah ke Mesir, Yakub bersama anaknya Yusuf pernah ke Mesir, dan Yusuf pernah tinggal di Mesir. Nah, kriteria atau tanda tersebut mengidentikan kehendak Allah yang tidak pernah terpisah dengan Bunda Maria. Nah, seperti referensi-referensi biblis berupa kitab suci yang dirujukan sebagai otoritas tertinggi yang melampaui refleksi intelektual manusia. Nah, hingga pada waktunya Herodes Agung mati, barulah keluarga kudus tadi, Yesus, Maria, dan Yosef kembali lagi untuk tinggal di Nazaret. Sejarah mencatat bahwa di tahun 614 sampai 630 Masehi, pasukan Persia menyerang terhadap Israel. Saya ulang kembali. Sejarah mencatat di tahun 614 sampai 630 Masehi, pasukan Persia itu menyerang terhadap Israel, di mana semua gereja dan seluruh situs Kristen itu dibom dan dihancurkan. Dan yang menarik bahwa hanya ada satu gereja di Israel yang tidak dibom atau luput dari serangan kekejaman Persia di kala itu. Gereja tersebut adalah gereja Nativity atau gereja kelahiran Yesus yang ada di Bethlehem. Hebat sekali gereja Katolik kita, Nativitas. Kira-kira apa alasannya? Ya, alasannya mengingat di dalam gereja kelahiran Yesus itu pada dinding ada sebuah dinding terdapat lukisan atau ada gambar 3 raja orang Persia yang datang untuk menyembah Yesus. Dan lukisan tersebut masih ada sampai sekarang. Sekali lagi, tradisi luhur yang perlu diketahui dalam kehidupan Maria adalah selalu dikemas dengan judul De Beata Maria Virgine Dei Para in Mysterio. Santa Maria, perawan dan Bunda Allah dalam misteri Kristus Gereja, yang selalu dan tetap dilindungi oleh kasih Allah. Maria menyadari bahwa dia mendapat kepemilikan secara istimewa adalah kasih yang datang dari Allah. Sepertinya kasih Allah ingin melaksanakan penebus dan mengatasi maut yang merajalela di tengah dunia. Dan Maria selalu lolos. Sehingga manusia diberkati dan diperkaya seturut mandat Kristus bagi gereja-gereja Allah. Adalah tanda hubungan ilahi dengan manusiawi. Terima kasih banyak Romo untuk penjelasannya. Pada bagian ketiga ini Romo, kita akan berbicara tentang kehadiran Maria adalah sebagai inisiatif Allah. Romo, tentu berdasarkan alur pilihan atau inisiatif Allah terhadap salah seorang wanita Nazaret, yaitu Maria, yang merupakan sosok seorang yang ditawarkan melalui malaikat untuk berdialog personal atas dasar keputusan Allah sendiri.
Maka terjadilah Yesus Kristus dilahirkan oleh perawan Maria. Apakah Romo bisa menjelaskan bahwa kehadiran Maria itu benar-benar inisiatif dari Allah? Ya, ini pertanyaan penting. Apakah benar-benar kehadiran Yesus adalah dalam diri Bunda Maria adalah inisiatif dari Allah? Pada tempat pertama, Ibu, kita melihat bahwa keibuan Maria itu merupakan hasil pilihan Allah. Suatu rahmat yang berakar di dalam inisiatif Allah sendiri, yang mendatangi dan memanggil gadis Yahudi yang tinggal di Nazaret. Jadi Allah rela memajukan dirinya dan menyatakan rahasia kehendaknya kepada manusia. Nah, pilihan kepada Maria itu terjadi dengan kata ya dan persetujuan bebas oleh Maria sendiri. Dan kepercayaan Maria merupakan bagian integral. Artinya Maria bisa menjadi ibu anak Allah dengan keputusan bebas dari seluruh pribadi atau dirinya. Nah, karena alasan itu, Santa Perawan Maria menjadi seorang ibu bagi kita dalam rahmat. Jadi atas dasar totalitas dan kesungguhan penyerahan diri Maria kepada Allah. Jadi penyerahan diri Maria itu sungguh-sungguh. Bukan hari ini dia menyerahkan diri kepada Allah, besok dia roba. Tetap setia, itu total. Karena itu peranan Maria sebagai Bunda Allah tidak pernah akan tertanding oleh makhluk manapun. Konkretnya perawan Maria adalah manusia yang telah dikehendaki Allah untuk ikut serta secara aktif dalam misteri Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Jadi sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Jadi Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria itu, dengar baik, bukan setengah Allah atau setengah manusia, tetapi Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Tentu saja ini diterima sesuai dengan tradisi umat yang tercantum di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa sejarah Israel pada masa Yohanes Pembaptis dan Yesus dalam situasi sosiopolitik, umat Israel sangat jelek kehidupan mereka. Lapar, haus, penuh dengan peperangan, sengsara, penyakit. Dan Israel sudah lama dijajah oleh Romawi. Terima kasih Romo. Luar biasa sekali. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kita tahu bahwa pada masa kehidupan keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef, tentu belum ada kitab suci perjanjian baru. Iya, betul-betul. Tentunya kita semua harus percaya apa yang diajarkan dalam tradisi gereja pada waktu itu. Apalagi tidak pernah sekalipun Yesus memerintah saksi-saksi kehidupannya untuk menulis. Dan pada peristiwa kelahiran Yesus disebut sebagai Allah menjadi manusia atau yang terkenal dengan inkarnasi. Ya, inkarnasi. Ya. Nah, bagaimana pendapat Romo mengenai peristiwa inkarnasi ini? Ya, sesuai tradisi, pawayun diri Allah dalam putranya menjadi daging dan tinggal di antara manusia dipercayakan sebagai peristiwa inkarnasi. Inkarnasi Allah menjadi manusia. Bukan untuk menaklukkan dunia karena dosa-dosa manusia. Melainkan untuk mengidentifikasikan dirinya dengan dunia dan berjalan bersamanya menuju keselamatan. Maka pengutusan putra Allah menjadi manusia dalam diri misteri inkarnasi ini telah memungkinkan umat manusia menikmati hidup ilahi seperti putra itu sendiri. Nah, sejak peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia, dunia sebagai tempat hunian manusia yang dikuduskan, dan dunia mulai dengan tempat sejarah keselamatan sejak dari Maria yang merupakan inisiatif Allah. Jadi sampai pada hari ini
masih ada sekelompok orang Kristen keturunan Yahudi yang meneruskan pandangan tentang Yesus Kristus seperti pada awal adanya. Seperti disebut Yesus adalah orang Nazaret. Yesus adalah sebagai manusia yang suci. Dan Yesus adalah orang kudus yang adalah inkarnasi. Romo, kalau kita berbicara tentang inkarnasi itu memang sangat menarik. Jika ditilik dengan seksama, tentu kami umat akan membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam tentang inkarnasi Iya, baik. sebagai langkah persiapan penyelamat manusia. Kira-kira apa yang bisa Romo uraikan? Ya, sebetulnya pertanyaan ibu ini tentu untuk mendapat suatu metode penguraian termasuk memberi gambar yang jelas dan paham bagi kita semua tentang inkarnasi yang relatif menyeluruh tentang Maria sebagai langkah untuk persiapan penyelamat. Nah, untuk itu wajar sekali kalau keadaan inkarnasi yang berarti identitas Yesus itu selalu berhubungan dengan Allah dalam tubuh Ibu Maria. Jadi ini hal yang sangat penting. Tentu tidak dimengerti oleh banyak orang. Tetapi sekali lagi, keadaan inkarnasi itu berarti identitas Yesus itu selalu berhubungan dengan Allah dalam tubuh Bunda Maria. Nah, inkarnasi tidak mengubah hubungan antara anak dengan Bapa yang terus berada dalam persekutuan yang tidak pernah putus. Nah, setelah Yesus mengalami inkarnasi, maka keadaan penuh dengan pencobaan dan konflik moral, penuh dengan penjajahan, kacau, tindak semena-mena oleh para raja. Mengingat dengan inkarnasi telah masuk ke dalam kondisi hidup moral manusia. Jadi inkarnasi itu yang membuat Allah masuk ke dalam kondisi hidup manusia. Dan ingat, Yesus adalah putra Bapa. Maka secara langsung akan terus bertindak sebagai penghapusan dosa. Dan sekalipun sekaligus menumbang kekuatan jahat di dunia, serta menyelamatkan manusia. Ini juga keyakinan umat Israel sampai pada hari ini. Terima kasih banyak Romo. Akhirnya kita menjadi mengerti banyak tentang inkarnasi. Baik Romo, dewasa ini banyak orang berbicara tentang kehidupan yang tidak masuk akal. Sungguh menjadi suatu keajaiban jika setiap orang bisa terus memelihara iman untuk sepanjang hidupnya. Apalagi kalau dikatakan sesamamu adalah bagian dari dirimu sendiri dan ia adalah seorang ciptaan Tuhan. Betul. Pertanyaan saya, apa kaitannya dengan keyakinan orang-orang Kristiani tentang pribadi Yesus yang lahir dari perawan Maria? Ya, kita boleh membedakan semua manusia yang hidup di bawah kolong langit tidak dipaksa, tidak dibujuk untuk percaya kepada Maria. Sekali lagi, semua manusia yang ada di bawah kolong langit tidak dibujuk, tidak dipaksa untuk percaya kepada Maria. Nah, dalam keyakinan Kristiani, bentuk yang paling utama dan paripurna adalah peristiwa Kristus sendiri. Yang dalam seluruh hidup, penderitaan, wafat dan kebangkitnya, serta menyatakan Allah sebagai penyelamat. Artinya Allah yang maha rahim, maha bijaksana, ingin melaksanakan penebus dunia melalui Yesus Kristus, yaitu lewat inkarnasi. Allah menginginkan agar manusia ikut serta dalam kehidupan ilahi. Hal ini telah terbukti melalui perkembangan dan pemikiran manusia tentang pribadi Bunda Maria yang ikut aktif terlibat dalam karya keselamatan putranya Yesus Kristus. Maka wajar oleh Allah Maria diangkat menjadi Bunda Putra Allah. Dan kelahiran Putra Allah dari seorang wanita juga menandaskan bahwa Allah begitu dekat. Allah rela bersatu dengan manusia. Nah, solidaritas Allah dalam situasi malang ternyata manusia menjadi berarti di mata Allah. Yesus yang lahir dari perawan Maria itu telah mati di kayu salib dan bangkit
demi untuk keselamatan dosa-dosa kita manusia. Lalu Yesus naik ke surga. Dengan hangat-hangat kedatangan Roh Kudus itu dinanti-nantikan dan sudah tiba, maka perlulah pewartaan Yesus yang lahir dari perawan Maria itu terus diwartakan sampai akhir zaman. Terima kasih banyak Romo, luar biasa sekali penjelasannya. Begini Romo, dari menyimak penjelasan tadi, Romo sudah sampaikan bahwa ternyata umat Kristiani telah memiliki banyak model-model mediasi melalui Maria sebagai Ibu Yesus yang telah mengambil langkah pembaharuan yang ekstrim. Sehingga benar-benar umat manusia diselamatkan oleh Putra Tunggal Maria. Kira-kira pada bagian terakhir ini, apa yang Romo bisa sampaikan sebagai kesimpulan bahwa perawan Maria adalah sosok yang selalu dikenang dan menjadi pelaku yang berguna bagi kehidupan kita umat beriman, terlebih di era modern ini, Romo. Terima kasih Ibu. Memang benar, Maria itu sebagai pelaku perubahan bagi dunia dan bagi umat manusia, dan itu sudah diterima di dalam gereja kita. Maria itu sebagai teladan dan pelindung, dan itu sudah menjadi milik seluruh umat Kristiani. Masing-masing orang beriman Kristiani tentunya akan menghormati Maria sebagai ibu dalam iman dan ibu rohani. Maria dengan badan dan jiwa diangkat ke surga. Maria tidak pernah terkena oleh apa yang diistilahkan dengan dosa asal. Jadi sekali lagi, Maria tidak pernah terkena oleh apa yang diistilahkan dosa asal. Maria telah menjadi ratu alam semesta. Maria sebagai seorang beriman yang kudus bahkan patut dicontoh. Maria bunda yang tidak bercela, yang selalu kebal terhadap semua noda dosa, termasuk dosa asal. Nah, keistimewaan Maria itu dihiasi lewat peristiwa-peristiwa seperti diantaranya Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan tubuh dan jiwanya, atau Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita imani sampai dengan hari ini. Nah, akhirnya peranan aktif perawan Maria dalam tata penyelamatan tidak lebih daripada mediatrix atau Maria sebagai ibu perawan pengantara dalam konteks sebagai umat Allah, dan merelatifkan martabat Kristus Yesus putranya sebagai satu-satunya mediator antara manusia dan Allah untuk sekarang, sepanjang segala masa. Amin. Amin. Luar biasa sekali. Penjelasan tentang Santa Maria dari Romo Alondate untuk kita semua pada malam hari ini memang sangat hebat. Tentu kami umat dari gereja Allah yang sedang memasuki bulan Oktober sebagai bulan Rosario pasti merasa senang dengan penjelasan Romo ini. Semoga Romo tetap sehat. Terima kasih. Agar di lain kesempatan kami akan kembali mewawancarai Romo. Terima kasih banyak Romo. Salve.